Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikayah ini masih menceritakan seorang wali perempuan yang namanya Rabi'ah. Kemarin sudah ada cerita tentang Rabi'ah al-Adawiyah. Ini ada cerita atau hikayah dari Rabi'ah al-Adawiyah, agak berbeda versinya. Ketika Rabi'ah itu telah menjadi seorang janda karena ditinggal wafat suaminya, maka kemudian Hasan Basri dan sahabat-sahabatnya seperti yang di depan, Malik bin Dinar, Thabit al-Banan, meminta izin kepada Rabi'ah untuk masuk ke rumahnya. Akhirnya Rabi'ah al-Adawiyah memberikan izin dan membukakan satir atau kelambune. Bisa melebu, kemudian Rabi'ah membuka kelambu. Nah, Rabi'ah duduk di belakang kelambunya. Tetap tidak berdekatan antara Hasan Basri, Malik bin Dinar, Thabit al-Banan dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Akhirnya Hasan dan teman-teman memberanikan diri untuk matur. Ya Rabi'ah, panjenengan sakniki pun boten kagungan bojo melih. Apike tetep jenengan duwe bojo melih. Nah, Rabi'ah menjawab, "Naam, iya." Nah, kira-kira dari panjenengan semua yang rawuh ke sini, yang paling alim siapa? Yang paling pintar siapa? Nah, kemudian teman-temannya Hasan Basri menunjuk Hasan Basri. Yang paling alim adalah Hasan Basri. Akhirnya Rabi'ah al-Adawiyah bertanya, "In ajabtani fi arba'i masaila fa ana laka." Kalau 4 pertanyaan ini panjenengan bisa menjawabnya, maka aku menjadi istri panjenengan. Nah, Hasan Basri langsung ngomong, "Sali, in wafaqanillahu ta'ala ajabtuki." Silakan bertanya wahai Rabi'ah. Nanti kalau aku dapat taufik dari Allah, pasti aku akan bisa menjawab pertanyaan kamu. Bertanyalah Rabi'ah al-Adawiyah. Ma taqulu, apa yang akan kau jawab? Lau muttu wa kharajtu minad dunya akhriju alal iman atau akhruju alal iman amla. Apa yang akan menjadi jawaban kamu wahai Hasan? Seandainya saya mati keluar dari dunia ini, apakah membawa iman apa tidak? Jawabannya, hadza ghaibun wala ya'lamul ghaiba illallah. Ini adalah perkara ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian tanya lagi Rabi'ah, ma taqulu law wudi'tu fil qabri wa sa'alani munkarun wa nakirun aqdiru ala jawabihim amla. Apa yang akan kau berikan jawaban seandainya saya diletakkan di kuburan, sudah mati, kemudian datanglah mungkar nakir bertanya kepadaku, kira-kira apakah aku sanggup bisa menjawab mereka berdua apa tidak? Kemudian Hasan Basri pun menjawabnya,
hadza ghaibun wala ya'lamul ghaiba illallah. Ini perkara ghaib, tidak ada yang ngerti perkara ghaib kecuali Allah. Ditanya lagi oleh Rabi'ah, idza khusyiran nasu yaumal kiamat wa tatayarat al-kutubu uqta kitabi biyamini am bisimali. Nanti dari kiamat catatan amal itu bertebangan, mabur dewek-dewek. Kira-kira apakah aku akan bisa mengambil buku catatan amalku dengan menggunakan tangan kanan apa bahkan tangan kiri? Jawabnya sama, hadza ghaibun aidan. Bertanya lagi, ketika manusia diundang Allah Subhanahu wa taala, sebagian ada yang di surga, sebagian ada yang di sa'ir atau neraka sa'ir. Wa kuntu ana min ayyil fariqaini. Nah, saya kira-kira masuk golongan yang mana dari kedua itu? Hadza ghaibun aidan. Bertanya lagi. Enggak. Nah, setelah selesai 4 pertanyaan itu, kemudian Rabi'ah ngomong, man kana lahu ghammu hadhil arba'ah kaifa yastaghilu bit tazwij. Barang siapa menyusahkan keempat perkara ini, menyusahkan keempat pertanyaan ini, apakah masih sempat memikirkan untuk menikah? Ini kata-katanya luar biasa. Dah iyo yo, wong perkara sing papat yang gini bisu saya ora umum. Dek ikin kober mikir bojo barang. Kira-kira ngono iku. Apa sing diaturake karo Rabi'ah? Akhirnya Rabi'ah bertanya, Hasan, berikan jawaban kepada kami. Berapa juz Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal? Karena pertanyaannya seperti ini, Hasan Basri langsung bisa menjawab. Pertanyaan sepele yang ini ki. Allah ciptakan akal itu 10 juz. Yang 9 juz untuk laki-laki, yang 1 juznya untuk perempuan. Kemudian Rabi'ah ngomong lagi, Hasan, berapa juz Allah ciptakan syahwat atau nafsu? Kemudian Hasan juga menjawab 10 juz, 9 untuk wanita, 1 untuk laki-laki. Lah ini ada kalimat yang sangat nyelkit yang disampaikan oleh Rabi'ah. Hasan, aku mampu ngempet 9 syahwat dengan 1 akal. Panjenengan tidak mampu ngempet 1 syahwat dengan 9 akal. Akhirnya Hasan Basri dan teman-teman keluar dari rumahnya Rabi'ah Al-Adawiyah sembari menangis. Ya Allah, wana wadon pinter yang ngono. Memberikan pertanyaan cemes. Allah karim. Bukan berarti kemudian Jahwaton keenggan menikah gara-gara kisah ini, enggak. Karena memang tidak sekelas Rabi'ah. Kalau kelas-kelasnya Rabi'ah memang luar biasa. Bahkan kadang-kadang ada satu ungkapan yang berbunyi, ketika aku beribadah gara-gara surga, saya akan minta kepada Allah, bakar itu surga. Nah, keren kan? Ketika aku beribadah hanya karena kepingin mendapatkan surga, saya akan meminta kepada Allah, hilangkan itu surga. Keren. Orang jaluk yang mlebu ana surga iki ora, tapi dhewek jaluke mlebu apa? Surga. Nah, kalau Rabi'ah wis ora yang kono. Neraka dan surga selama ada ridho Allah di dalamnya aman-aman saja. Wong kenyataan Nabi Ibrahim pernah dibakar di bara api yang begitu dahsyat.
tidak merasakan panas sedikit pun, bahkan merasakan nyaman. Kenapa? Karena di bawah ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun tidak di bara api, ketika memang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan sangat gersang. Inilah yang membedakan antara orang-orang khusus dan orang-orang umum seperti kita. Wong umum wae penting salat, ngaji, poso, zakat, haji, apa sing didadekake kewajiban lakoni. Ngarep-arep surga ya ora apa-apa kak wong biasa. Mung karo di ilmune. Contohnya ya salat ya lillahi ta'ala. Engko ngarep-arep surga sesuatu yang lain. Ya Gusti, jangan berkata begini, ya Allah Gusti, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah haji, saya sudah sedekah, saya sudah berbuat baik kepada sesama. Gara-gara itu masukkan aku ke dalam surga ya Allah. Itu salah. Sholat ya sholat, zakat ya zakat, haji ya haji, sedekah ya sedekah, berbuat baik terhadap sesama ya berbuat baik. Sudah lillahi ta'ala. Kita meminta surga jangan gara-gara itu. Andai kata Allah kabulkan temenanan gara-gara kita menunaikan kebaikan dan kita berdoa, ya Allah aku wis sholat aku lebona surga ta. Lah pertanyaan begini, kamu sholat di muka bumi ini berapa tahun? Tentunya selama kamu hidup. Andai kata usia kamu 50 tahun, berarti ibadah kamu paling maksimal itu 50 tahun. Kalau kamu hidupnya itu 80 tahun, maksimal kamu beribadah 80 tahun. Itu saja masih kepotong usia-usia kecil dulu. Paham betul? Artinya kamu berhak menempati surga. Allah Subhanahu wa taala ngasihnya juga selama usia kamu. Karena usia kamu 60 tahun, maka kamu nanti akan mencicip surga bisa jadi hanya sehari di alam sana. Paham betul? Jadi jangan gara-gara sholat kemudian kita meminta surga. Kita terus-menerus meminta surga, ridho Allah, meminta. Tapi jangan gara-gara nyong sholat ya Gusti Allah nyelpana surga ya. Orang yang kono. Itu kebodohan. Akhirnya Gusti Allah jawab ngene, ya ora apa-apa engko telepona surga gara-gara apa? Gara-gara sholatmu. Mung tak hitung, sholatnya kowe mbiyen nang dunya mung 40 tahun. Ya berarti kowe engko tak gledhaken nang surga 2 menit nggih. Setelahnya terserah aku. Wong gara-gara apa? Gara-gara amale sampean. Nah, jadi salah. Karena hitungan waktu di akhirat dan di dunia berbeda jauh. Bahkan ada ulama yang ngomong hidup yang dianggap lama di dunia ini ketika dibandingkan dengan waktu yang ada di surga nanti atau yang ada di alam kekal nanti, itu laksana seperti 8 menit saja. Nah ketika 80 tahun saja itu diibaratkan berapa? 8 menit. Berarti kowe paling berhak menempati surga Allah 1 jam. Gelem kowe bar-bare jemlolan neraka gara-gara iku. Nah, jadi jangan, ya Allah masukkan kami atas ridho Engkau ya Allah ke dalam surgamu. Ngono. Ya Allah jauhkan kami dari dimasukkan ke dalam neraka atas ridho kamu. Paham betul? Jangan sampai ya Allah masukkan kami ke dalam surga kamu karena saya sudah sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, berbuat baik kepada sesama.
itu engko kesedelanan. Terlalu cepat ketika kamu harus masuk ke dalam surga mengandalkan pahala yang kau kerjakan. Cukup ya Allah, sholat wis, zakat wis, haji wis, poso wis, berbuat baik kepada konco tonggo wis. Lah kamu berdoa begini, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga Engkau atas ridhomu. Masukkan kami ke dalam kenikmatan surgamu atas ridhomu. Ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami, teman-teman kami, masyarakat kami, muslimin, muslimat, semuanya dibebaskan dari neraka atas ridho Engkau. Cukup. Nah, ketika nanti kamu dimasukkan ke dalam surga Allah, insya Allah karena berdasarkan ridho, maka panjang usia kita di surga. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ada batasnya, abadal abidin. Sampai waktu yang tidak ada batasnya, yang akan membatasi waktu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya Ibu ya? Nah, di sini banyak urean-urean yang bisa dipahami. Satu, ada sosok wanita yang hebat sekali, yaitu Rabi'ah al-Adariyah. Dengan beberapa pertanyaan saja kemudian mampu membuat menangis ulama-ulama sekelas Hasan Basri, Malik bin Dinar, Thabit al-Banan. Kenapa? Ya karena itu kepandaian dan juga nurani yang benar-benar bersih. Bukan kemudian kita berarti kalau tak ngaji niate nggo debati wong ben menang. Bukan itu. Tapi ternyata begini, bisa disimpulkan begini. Oh, kula dadi wong wadon poho iki bisa cerdas ta jebul. Contohnya siapa? Sanadnya kemana? Inspirasinya kepada siapa? Motivatornya siapa? Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi wanita itu kan diberikan menurut keterangan yang di sini jumlah akalnya itu hanya 1. Jika dibandingkan laki-laki jumlah akalnya ada 9. Nah, syahwatnya atau keinginan nafsunya wanita ada 9, laki-laki hanya ada 1. Mulane nek ana wong wadon kadung jaluk wala nek urung dituruti jaluk terus. Kenapa? Karena memang syahwatnya memang Allah ciptakan jauh lebih besar dibandingkan akalnya. Berbeda dengan laki-laki. Akalnya, memorinya jauh lebih besar dibandingkan memori syahwatnya. Tapi akal yang besar itu kadang-kadang kalah dengan syahwat yang kecil yang dimiliki oleh laki-laki. Gak tahu itu. Apakah itu pengaruh karena kebanyakan akal atau bagaimana? Gak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.